Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yumiddu man a'anahu ala dinil Islam. Alhamdulillahilladzi yumiddu man a'atahu bin nasril mubin. ويجازي من جاهد في سبيله بالنصر المبين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله قد قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Hadirin rahimakumullah, pertama-tama selaku khatib pada hari ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri serta mengajak hadirin semuanya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena takwa merupakan modal utama yang akan memudahkan kita sekalian menyelesaikan segala macam problematika kehidupan dan untuk mendapatkan rezeki dari jalan yang tidak kita perhitungkan sebelumnya. Sebagaimana telah Allah janjikan dalam surat At-Talaq ayat 3, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam problem yang dihadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan pasti Allah akan limpahkan rezeki dari jalan yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Demikian juga janji Allah dalam surat At-Talaq ayat 4, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan dalam segala urusannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini Jumat tanggal 2 Sya'ban 1433 Hijriah, kita bertepatan dengan tanggal 22 Juni 2012, di mana pada hari ini warga kota Jakarta merayakan ulang tahunnya yang ke-485. Dalam memperingati kota Jakarta seperti hari ini, marilah kita kembali kepada petunjuk Allah bagaimana seharusnya kita memperingati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simak firman Allah dalam surat An-Nasr, Allah telah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Ketika telah datang pertolongan Allah dan tertaklukkannya kota Makkah. Wa ra'aitan nasa, dan kau lihat umat manusia, yadkhuluna fi dinil afwaja, mereka memeluk Islam secara berbondong-bondong. Maka saat itu
perintah Allah adalah fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka perbanyaklah mensucikan Allah, memuji Allah dan bertaubat kepada Allah. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang banyak menerima taubat. Berangkat dari firman Allah dalam surah An-Nasr yang Allah turunkan berkenaan dengan Fathu Makkah yang terjadi pada bulan suci Ramadan tahun 8 Hijriah, maka hendaklah kita warga Jakarta dalam setiap peringatan ulang tahun seperti ini justru semakin dekat dengan Allah dengan melakukan taqarrub ilallah dalam bentuk amal ibadah dan berbagai ritual yang lain. Oleh karena itu perlu kita sampaikan kepada pimpinan kita, baik yang ada di DPRD, Pak Gubernur dan juga pimpinan yang lain, hendaklah dalam setiap peringatan ulang tahun Jakarta setiap masjid diinstruksikan untuk istighatsah, untuk taqarrub ilallah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Jakarta ini dibebaskan oleh Fatahillah, menantu dari Syarif Hidayatullah, 485 tahun yang lalu dari penjajahan Portugis, adalah dengan senantiasa mengakui pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga wilayah yang semula bernama Sunda Kelapa dirubah menjadi Jayakarta, yang merupakan terjemahan dari Fathan Mubina yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina. Oleh karena itu dapat dipastikan bahwa Jakarta adalah kota yang religius, kota yang islamis, karena sejak berdirinya adalah mengakui adanya ma'unah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan mengabadikan namanya Jayakarta yang merupakan terjemahan dari Fathan Mubina yang terdapat dalam Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Di samping kita senantiasa bersyukur pada Allah dengan taqarrub ilallah dan istighatsah serta berbagai ritual yang lain, kita perlu senantiasa melakukan muhasabah, evaluasi sejauh mana kota Jakarta telah kita bangun sesuai dengan cita-cita para pendiri Jakarta. Saya yakin, hakul yakin, sebagai seorang ulama Fatahillah mencita-citakan agar Jakarta menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri, sebuah kota yang sejahtera di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga dibingkai dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa Jakarta harus mampu memberikan kesejahteraan bagi warganya sebagai baldah thayyibah, sebagaimana kalau kita runut, baldah thayyibah ini adalah peristiwa yang terjadi di Yaman, yaitu kaum Sabah yang telah Allah berikan nikmat berupa kebun yang sangat rindang sehingga menghasilkan berbagai macam buah yang bisa mensejahterakan mereka. Oleh karena itu pemimpin Jakarta harus mampu mensejahterakan warganya baik lahiriah maupun batiniah. Di samping itu ada Rabbul Ghafur, nuansa religius, nuansa keagamaan harus menonjol di kota Jakarta ini. Maka kalau kita kembali kepada teori Ahkamus Sultaniyah yang ditulis oleh Al-Mawardi, buat tugas pemimpin di sebuah negeri yang menciptakan baldah thayyibah wa rabbul ghafur adalah ada dua. Yang pertama adalah khirasatuddin, pemimpin bertugas untuk memelihara keberlangsungan agama. Yang kedua, siasatud dunia, mengatur kehidupan dunia agar stabil dari segi ekonominya, stabil keamanannya, stabil dari politiknya, dan berbagai hal yang mampu membawa kesejahteraan bagi warganya lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu kita bersyukur bahwa Jakarta sungguh pun
banyak yang berbuat maksiat, tetapi kalau kita perhatikan semangat umat Islam untuk melakukan amal ibadah, semangat umat Islam untuk mengaji, alhamdulillah di Jakarta cukup syiar, di mana pengajian-pengajian baik kaum ibu maupun kaum bapak senantiasa ramai dikunjungi oleh warga Jakarta. Ini menandakan bahwa warga Jakarta adalah warga yang mencintai agamanya. Maka fungsi khirasatuddin, menjaga agama, dan juga fungsi syiatud dunya harus melekat dalam diri seorang pemimpin. Dalam konteks kita sebentar lagi akan pilkada, tanggal 11 Juli 2012 kita memilih pemimpin. Maka kita harus memastikan bahwa pemimpin yang akan datang harus mampu melaksanakan fungsi khirasatuddin dan syiatud dunya, menjaga keberlangsungan agama dan juga mengatur kesejahteraan masyarakat dalam kehidupan di alam dunia ini. Tentu kita sadar betul bahwa Islam adalah agama yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna dina 'indallahil Islam. Sungguh pun demikian, di dalam memahami Islam kita melihat paling tidak ada 3 kecenderungan pemahaman yang ada di negeri kita. Yang pertama adalah pemahaman Islam secara moderat, yaitu Islam yang mampu untuk beradaptasi dengan budaya setempat, Islam yang mampu menerima adat kebiasaan masyarakat yang positif karena senantiasa berpegang teguh pada prinsip al-adah muhakkamah, bahwa adat kebiasaan masyarakat, budaya masyarakat dapat dijadikan landasan hukum manakala malam tukhalif syar'a, selagi tidak bertentangan dengan hukum syara. Oleh karena itu Islam moderat adalah Islam yang sangat cocok dengan masyarakat Jakarta, sehingga mampu mengadopsi budaya masyarakat mulai dari tradisi rawi, membaca berjanji dalam setiap kesempatan, tradisi istighosah, tradisi maulid, dan berbagai macam kebudayaan Islam yang mampu membawa syiar Islam di tengah-tengah masyarakat. Inilah Islam yang moderat, di mana Islam tidak mudah untuk mengkafirkan orang lain, tidak mudah membid'ahkan orang lain. Itulah yang kata Rasulullah, bu'istu bil hanifiyatis samhah, aku diutus oleh Allah membawa kamu yang lurus, yang juga toleran terhadap pemikiran-pemikiran serta pandangan-pandangan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, muncul pemahaman yang disebut liberal, di mana orang-orang liberal ini memahami Islam hanya sebagai nilai-nilai dasar saja. Islam adalah menekankan keadilan, Islam menekankan persaudaraan, Islam menekankan kebebasan. Tetapi sayang, mereka menolak nas-nas Al-Quran yang secara jelas menjelaskan kepada kita tentang hukum-hukum yang terkait dengan kehidupan umat manusia. Sebagai contoh, kaum liberal menolak adanya hukum yang terkait dengan waris 2:1 karena dinilai tidak adil. Padahal Allah menegaskan, yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Allah telah menetapkan hukum bahwa bagi laki-laki mendapat 2 kali bagian perempuan. Mengapa demikian? Karena laki-laki punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah, memberikan mas kawin, dan berbagai kebutuhan keluarga. Kaum liberal menolak hukum kisos karena dianggap kisos bertentangan dengan HAM. Tentu kita menolak faham liberal karena jelas Al-Quran mengatakan justru dalam kisos menjamin kehidupan, walakum fil kisosi hayatul lil albab. Oleh karena itu kita tidak ingin pemimpin yang liberal, tidak ingin pemimpin yang hanya menggunakan akal tanpa komitmen terhadap nas-nas Al-Quran yang sharih, yang jelas menjelaskan kepada kita semua. Yang ketiga, muncul pemahaman fundamentalis, ekstremis, di mana ciri daripada paham fundamentalis adalah at-takfir, mengkafirkan pihak lain yang tidak sejalan dengan pemikirannya. Yang kedua adalah istihaldam, menghalalkan darah orang lain, sehingga mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan orang yang melakukan tradisi
maulid untuk menghormati Rasul dianggap bid'ah, orang yang melakukan tahlil, talqin dan sebagainya dianggap menyimpang, maka faham seperti ini tentu tidak cocok untuk kita. Oleh karena itu kita menghendaki pemimpin yang akan datang adalah orang-orang yang mempunyai faham moderat, tawassut, tawazun, di mana mereka mampu melestarikan Islam yang juga mampu bersinggungan dengan budaya setempat, Islam yang toleran, Islam yang juga mampu mengadopsi pemikiran-pemikiran sepanjang tidak bertentangan dengan hukum syara, yaitu adalah prinsip al-'adah muhakkamah malam tukhalif asy-syar'a. Dalam kaitan dengan ini, mari kita sebagai warga Jakarta wajib untuk mensukseskan pilkada dengan memilih pemimpin yang terbaik. Memang kita akui bahwa pemimpin tidak ada yang sempurna, pasti ada celah-celah kekurangannya, tetapi kita harus mampu memilih yang terbaik di antara yang ada. Dan disitulah pentingnya kita komitmen untuk senantiasa memilih orang-orang yang memiliki faham moderat, yang mampu menjalankan fungsi khirasatuddin wa syatud dunia. Hadirin rahimakumullah, tentu sebagai umat Islam kita menghendaki bahwa makin hari kita harus makin baik. Kita harus yakin bahwa Jakarta yang telah diproklamirkan oleh Fatahillah dari penjajahan Portugis akan bisa diisi oleh orang-orang yang baik, diisi oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dan itulah mereka yang akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Kalau kita baca Al-Quran surah An-Nur ayat 55, Allah telah bersabda, Allah telah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastarifannahum fil ardh. Allah menjanjikan kepada kalian, asal kalian beriman dan beramal soleh, pasti akan menjadi pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Oleh karena itu, di samping kita mengejar ketertinggalan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, jangan lupa akar kita, iman dan takwa harus dijadikan fondasi nomor satu. Oleh karena itu, pendidikan yang kita lakukan harus berangkat dari pendidikan yang berfondasikan iman dan takwa. Tradisi orang tua kita dulu yang menanamkan akidah kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, hendaklah kita lestarikan. Tradisi orang tua kita yang senantiasa mengajar Al-Quran setiap habis maghrib, hendaklah kita lestarikan. Dan kita di Jakarta Islamic Center punya misi yang sangat kuat, yaitu adalah mewujudkan peradaban Islam di Indonesia melalui Jakarta Islamic Center. Oleh karena itu, Jakarta Islamic Center akan eksis manakala mampu memberikan fasilitas kepada rakyat Indonesia, khususnya warga Jakarta, untuk menjadi sarana peningkatan iman dan takwa. Pada saat yang sama, karena kita di dalam dunia juga harus mengejar ketertinggalan kita dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan manakala kita mampu memadukan antara iman dan takwa, kemudian juga ilmu dan teknologi secara seimbang, pasti kita akan menjadi umat yang jaya. Disitulah pentingnya pemaduan antara iman dan takwa dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka kita harus sadar, hidup di alam dunia ini kita memang harus mulia, dan kemuliaan dunia adalah dengan harta. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sebagaimana disampaikan Abu Bakar, izzud dunya bil mal wa izzul akhirah bil amal, bahwa kebahagiaan dunia adalah dengan harta, dan harta ini sangat mungkin akan diraih manakala kita memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebab betapapun kalau kita perhatikan orang-orang yang kaya lebih mampu memberikan yang terbaik kepada masyarakat lain, sehingga mereka bisa membangun masjid, bisa menghajikan orang lain, bisa membangun lembaga pendidikan yang berkualitas. Maka di sini harus kita raih kekayaan dengan peningkatan kualitas dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada saat yang sama, wa izzul akhirah bil amal, kebahagiaan akhirat adalah karena amal, dan di situ adalah sangat erat kaitannya dengan peningkatan iman dan takwa. Oleh karena itu, misi utama Jakarta Islamic Center adalah bagaimana kita memfasilitasi terwujudnya masyarakat yang memiliki iman dan takwa yang kokoh, dan juga memiliki ilmu pengetahuan teknologi yang maju.
Maka disinilah pentingnya pemerintah memperhatikan bahwa CEC sebagai sebuah lembaga yang akan memfasilitasi masyarakat dalam bidang iptek dan intak perlu mendapat dukungan yang memadai sehingga kita mampu mewujudkan cita-cita sebagai pusat peradaban Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan menjadikan kita warga Jakarta warga yang sejahtera lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita meraih badatun thayyibatun ghafur serta mampu melaksanakan pilkada yang aman dan sukses. Akan terpilih orang yang mampu melakukan tugas khirasatuddin wa dunia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum husnul wa qul wa antum khairur rahimin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi sabhul warar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah sallallahu ala nabiyil qadima faqala azza min qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima fajibu ila ma da'akum wa sallu sallallahu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat al-habib wal amwat. Allahumma mansur man nasraddin wakhdhul man khadalal muslimin waj'al baldatana Indonesia hadhihi baldatan thayyibah tajri fiha ahkamuka wa sunnatul qayyim. Allahumma adfa' annal balaa wal wabaa wal qahta wa syirmaham ma'adha minha ma batan min baladina hadha khassah wa min budanil muslimina 'amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah inna Allaha wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa nafa'u syil ghar ya'lamu anna dzikrullahi akbar.